Yang bersuka cita bisa lambaikan tangan, katakan yes. Hari ini kita kembali lagi beribadah ya kan ya? Betul. Kak Kisya ya? Iya, Wah, betul. ada yang beribadah secara online dan secara onsite. Wah, semuanya bisa kita pakai beribadah untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Juan mau tanya kabar dulu ya. Apa kabar Kak Kisya? Baik dong Kak. Oh baik, luar biasa kan ya. Sangat baik. Wah, tentunya adik-adik yang beribadah pastinya kabarnya luar biasa ya. Pastinya. Wah, sama-sama katakan, kabarku luar biasa. Yes. Kabarku luar biasa. Ayo sama-sama kita siapkan hati, kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu, Kak Juan berdoa sama-sama ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah ini memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan biarlah juga segala pujian kami, segala sembah kami, bahkan sampai kepada firman nantinya, membuat kami bertumbuh, membuat kami menjadi anak yang diberkati senantiasa. Kami mengucap syukur, yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Adik-adik, Kak Kesha mau membacakan firman Tuhan ya. Dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Yes, sama-sama kita bangkit berdiri semuanya adik-adik. Kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan. Kita bisa berkata yang baik, yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hari ini, hari yang spesial, kita beribadah bersama-sama. Yes, kita siap memuji Tuhan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Sama-sama kita bertepuk tangan. Yes. Sekali lagi ya, kita bernyanyi memuji Tuhan. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Yes, haleluya. Kita berikan tepuk tangan. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus bisa mati untuk menebus setiap dosa-dosa kita ya. Jadi hari ini harus lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ya kan ya? Betul. Siap Kak Gesya? Siap. Kita sekali lagi memuji Tuhan. Kita pakai anggota tubuh kita. Tangan, kaki kita, mata kita, semuanya kita pakai. Memuliakan nama Tuhan. Tangan satu
kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Sekali lagi kita bilang sama-sama. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Sama-sama. Dengan tanganku bertepuk, yes, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Kita nyanyikan dari pertama sama-sama ya. Haleluya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Tiga, hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Semangat, sama-sama katakan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Sekali lagi katakan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Kita pakai mulut. Mulutku memuji Tuhan. Yes, haleluya. Wah, ternyata semakin kita semangat memuji Tuhan, kita semakin bersukacita ya. Sama-sama kita selalu menyenangkan Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus baik. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Yes, ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda. Yes, sekali lagi kita memuji Tuhan. Kita bertepuk tangan, kita bisa melompat sama-sama. Katakan, bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan, aku berani tampil beda.
Silakan duduk semua adik-adik. Wah, luar biasa ya. Kita terus semangat memuji Tuhan. Dan di dalam puji-pujian kita semakin bersemangat, bersuka cita. Karena Tuhan memberkati setiap pujian kita. Katakan amin. Ayo adik-adik sekali lagi kita siapkan hati kita. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Yes. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami masih kecil, Engkau tetap memandang kami berharga. Karena kami mau belajar menjadi anak-anak yang mengasihi-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
kekuatan. Engkau berikan kami perlindungan yang setia Tuhan. Bahkan Engkau menyediakan berkat-berkat yang terbaik buat kami anak-anak-Mu. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus setia. Kau baik Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Kau sediakan kami. Kau kerjakan yang terbaik buat kami Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Ya Tuhan. Yang tak pernah timbul dalam hatiku, seperti bunga yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah Seperti bunga yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. sebab itulah Seperti bunga yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur Engkau memandang kami. Engkau melihat kami besar. Bahkan Engkau memberikan kami tempat yang istimewa di dalam kerajaan surga. Kami anak-anak-Mu terus belajar, terus mengasihi Tuhan, beribadah bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu, firman yang berbicara, firman yang hidup, firman yang sanggup melakukan, yang tidak ada menjadi ada, firman yang sanggup mengadakan, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengar akan memberkati setiap hidup kami. Kami bersyukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oh, kalian bikin kaget Kak Jo aja loh. Kak Jo kenapa sih? Kok tegang banget? Kak Jo lagi bikin penelitian berbahaya. Wah, eksperimen apa Kak? Nah, kalau ini semua warna-warna ini dicampur, ini bisa-bisa. Meledak? Bukan, Keluar asap yang banyak? bukan, Keluar api yang besar? bukan, Keluar gelembung-gelembung beracun? bukan juga. Ini dicampur semua, bisa-bisa berubah warna. Ya, kirain bahaya apa? Tunggu, belum selesai. Emang kalau dia berubahnya jadi kuning, biru, atau merah, nggak apa-apa. Yang Kak Jo takut dia berubah jadi merah muda. Kenapa kalau merah muda Kak? Kalau sampai jadi merah muda, dia bakalan berubah jadi 사랑해요. 사랑해요 고마워요 따뜻하게
Itu makanya Kak Jo takut. Kak Jo, ayo dong kita buat eksperimen sains lagi. Iya, kayak dulu Kak Jo ngubah anggur jadi air putih. Boleh juga, bagus juga. Nah, tadi kan ada yang sebut tentang api. Gimana kalau hari ini kita akan bereksperimen sains dengan api? Berani nggak? Berani Kak, berani. Tapi ini apinya besar loh. Yakin berani? Yakin. Oke, kalau gitu hari ini kita akan bereksperimen dengan api. Oke adik-adik, hari ini kita akan bereksperimen dengan sebuah gas yang bernama gas butana. Nah, kalian pernah dengar nggak gas butana? Enggak Kak. Aja yakin kalian itu sering melihat menemukan gas-gas itu sehari-hari. Itu biasanya dipakai di kompor gas, gas portable, atau korek api, macis gas seperti ini. Nah, gas di dalamnya ini namanya gas butana. Nah, gas butana itu bisa dicairkan, makanya dia jadi cair seperti ini. Dan gas butana ini sangat mudah terbakar. Jadi eksperimen ini kalian bisa bikin adik-adik di rumah. Tapi harus sangat hati-hati. Alat dan bahannya sangat mudah. Kalian hanya butuh sebuah loyang seperti ini, tapi harus dari bahan kaca atau dari bahan logam ya, jangan bahan plastik karena takut terbakar. Kalian butuh berikutnya itu adalah sebuah sabun. Dan kalian berikutnya lagi kalian butuh korek api, dan tentu saja kalian membutuhkan gas butana ini. Gas butana ini biasanya dapat di gas-gas kompor portable atau untuk isi ulang korek api gas seperti ini. Coba tanya mama kalian. Nah, sebelum kita bermain, tapi kita punya aturan-aturan yang harus ditaati. Yang pertama ya adik-adik, harus ada pengawasan orang tua atau orang dewasa. Nah, kalau sekarang kan ada Kak Jo kan udah dewasa ya, jadi kita boleh. Yang kedua, harus memakai kacamata pelindung. Kalian bawa kacamata kan? Ada. Pakai kacamatanya. Mana kacamatanya lah? Ketinggalan Kak. Ya, ambil dulu sana. Nggak usah lah, nggak perlu juga. Pasti aman kok. Nggak boleh. Aturannya harus tetap ditaati. Nah, ambil. Ingat ya adik-adik, kacamata harus, karena takutnya apinya itu berkobar, menyala besar, nanti kena mata kalian berbahaya. Jadi harus pakai kacamata. Nah, gitu dong. Kenapa? Capek? Capek Kak, harus bolak-balik ngambil kacamata. Demi keselamatan Ella. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalian harus jauhkan dari benda-benda yang mudah terbakar seperti plastik, kain, kertas, itu harus dijauhkan. Dan ini juga yang paling penting, yang keempat. Sebelum kita mulai, kita harus pastikan tangan kita itu basah. Kita harus basahkan tangan kita dengan air. Oke, kita akan mulai. Kak Jo akan kasih contoh dulu. Jadi pertama adik-adik, wadah yang tadi ini yang sudah kalian siapkan isi dengan air. Ini Kak Jo udah isi dengan air. Kemudian isi dengan sabun. Boleh sabun apa aja terserah. Sabun cuci tangan boleh, sabun mandi boleh. Pokoknya intinya sabun. Lalu gas tadi, gas butana ini yang dimasukkan tindis ke dalam wadah yang berisi air sabun tadi seperti ini nih. Nah, kalau adik-adik dengar, dia akan berbusa-busa banyak sekali. Nah, gas ini yang akan kita pakai bermain. Ingat ya, Kang Kak Jo bilang tadi, kalian harus basahi dengan tangan. Tangan ini harus dibasahi benar-benar. Boleh cuma basah setengah-setengah. Dan kalau udah basah, ambil gasnya seperti ini. Baru ini yang dinyalakan dengan api. Ada mau coba nggak? Mau. Takut? Enggak. Tapi kita akan bikin lebih menantang nih. Jadi api yang tadi itu akan kita over mulai dari air ke Ella, ke Kak Jo, ke Sasha, dan ke Kayla. Berani nggak? Berani.
kita coba. Sekarang kita isi gasnya dulu. Kita isi dulu gasnya. Wah, isi juga gas sebelah sini. Siap. Sebelumnya basahin dulu. Ingat, tangan harus benar-benar basah. Basahin sampai atas. Ayolah, basahkan. Serah mau pakai tangan yang mana kalian. Ayo, sekarang Sasha sama Bella basahin tangannya. Tadi ketegang. Siap. Sudah, sekarang ambil masing-masing busanya. Ambil masing-masing busanya. Jadi tambah lagi busanya ini. Sudah? Siap? Siap. Berarti nanti Ain over ke Ella, Ella over ke Kak Jo, Kak Jo over ke Kayla dan seterusnya. Kita coba ya adik-adik ya. Panas ya? Panas. Panas ya kali. Tapi tangan kalian nggak sakit kan? Enggak, aman. Aman. Kenapa Sasha? Tangan saya panas, Kak. Sakit. Kok bisa sih? Tangannya? Katanya sekarang kok bisa panas tangannya? Tadi sebenarnya Sasha nggak ikutin peraturan yang Kak Jo bilang. Sasha nggak beneran basahin tangan. Oh, makanya tadi akhirnya tangan Sasha jadi ikut panas. Mestinya tadi kan Kak Jo bilang tangan kita harus benar-benar basah supaya apinya nggak bakar di tangan. Udah, nggak apa-apa, Kak Jo obatin ya. Kau kenapa, Ella? Enggak, untung aja tadi aku ngikutin peraturan yang Kak Jo bilang. Makanya aku aman dari api tadi. Nah, tadi lihat tuh apinya kan besar banget ya. Andai kan kalau itu kena ke wajah terus kena di mata, itu sangat-sangat bahaya, benar sakit banget. Nah itu adik-adik. Makanya hari ini kita belajar semua aturan-peraturan yang diberikan buat kita tujuannya bukan buat merepotkan kita, bukan buat menyulitkan kita, tapi justru aturan-aturan yang ada itu gunanya untuk menolong kita, untuk membantu kita agar kita berhasil, agar kita selamat. Nah, Kak Jo jadi ingat nih adik-adik, bulan Maret kita ngebahas tentang ke-10 firman yang diambil di kitab Keluaran. Minggu lalu Kak Jon udah ceritain semua kisahnya, sejarahnya, dan minggu ini kita akan belajar isi-isi ke-10 firman itu. Cuman di minggu yang kedua ini kita akan fokus ngebahas tentang firman bagian pertama, yaitu firman pertama sampai keempat yang membahas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Yuk adik-adik, kita buka semuanya di Keluaran pasal 20, itu sih dari ayat pertama sampai 17. Cuman hari ini teman-teman kita akan hanya bahas di ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, coba kita mulai dari Ain. Coba Ain baca di ayat pertama sampai ayat yang ketiga, Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kira-kira nih menurut Ain maksudnya dari firman yang pertama ini apa? Kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Tuhan Yesus. Bener banget. Kak Jo mau kasih sederhananya nih ya buat teman-teman adik-adik semua. Firman yang pertama itu minta kita agar Tuhan selalu menjadi nomor 1. Dan tidak boleh ada hal apapun, siapapun yang lebih penting, yang lebih berharga, yang lebih kita senangi dibandingkan Tuhan. Contohnya apa nih kira-kira sesuatu atau apapun, siapapun yang lebih sering kita anggap lebih penting daripada Tuhan? Apa? Game online, Kak. Game, bener. Gadget. Uang, apalagi? Kekuasaan, bener. Idola. Bener kan? Benar. Nah, kalau misalnya nih kalian
lebih misalnya waktunya untuk berdoa, dan teman-teman lebih memilih untuk mengutamakan harus selesaiin dulu gamenya, waktu doanya digeser aja dulu deh. Itu sama aja kalau teman-teman menganggap permainan game itu lebih penting daripada Tuhan. Begitu juga idola. Misalnya nih ada waktunya ibadah, tapi kalian lihat di saat yang sama, aduh idola aku lagi live nih di YouTube, aku mau nonton dulu dia live di YouTube karena ini jarang-jarang nih, ibadahnya nanti aja. Itu sama aja idola kalian anggap lebih penting daripada Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Makanya Tuhan kasih firman yang pertama bahwa tidak boleh ada Allah lain di hadapan kita. Tuhan Yesus harus nomor 1. Nah yang kedua, coba Ella baca firman yang kedua di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Nah, di sini dibilang jangan menyembah patung. Nah, firman yang kedua ini sebetulnya membahas tentang lebih sederhana ini, cara menyembah Tuhan yang benar. Kenapa Kak bilang begitu? Dulu ketika firman ini diberikan ke bangsa Israel melalui Musa, bangsa Israel itu baru keluar dari perbudakan Mesir. Dan di Mesir itu kebiasaan mereka kalau mau menyembah dewa-dewa itu harus lewat patung-patung. Akhirnya kebiasaan ini pun tertanam di kebiasaannya bangsa Israel. Nah itulah Tuhan tegaskan, kamu kalau mau nyembah Tuhan ya langsung aja berdoa ke Tuhan. Gak perlu lewat patung, gak perlu lewat segala macam jenis benda-benda, langsung aja berdoa ke Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama di dalam hati kita. Nah, kalian mungkin pikir begini, Kak zaman sekarang mana ada sih orang sembah patung? Emang pernah gitu Ella nyembah patung kelinci? Enggak pernah kan? Atau kayak Ella pernah nyembah patung babi? Enggak pernah kan? Nah, jadi nggak pernah, kalian ketawa. Enggak Kak, zaman sekarang mana ada sih orang nyembah patung? Aja mau kasih tahu nih, banyak orang yang menganggap patung bentuk salib atau patung bentuk Tuhan Yesus itu punya kuasa, seolah-olah itulah Tuhannya kita. Gak boleh adik-adik. Contoh paling sederhana kalau kalian nonton nih di film-film Dracula misalnya, Dracula takutnya sama apa? Salib. Sama salib. Masa dibilang takut sama salib, bukan takut sama Tuhan Yesus. Sebetulnya yang punya kuasa untuk mengalahkan iblis, mengalahkan segala jenis setan atau apapun itu, yaitu Tuhan Yesus, bukan salibnya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk menghadapi apapun, nggak perlu pikir. Ada orang nih, teman Kak bilang begini pernah, kamu harus punya patung salib di rumah, harus punya patung Tuhan Yesus di rumah supaya rumah kamu aman dari godaan iblis dan setan. Aduh, Kak bilang enggak, itu salah. Karena Tuhan udah bilang loh, itu udah ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya, Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus di dalam diri kalian, dan Roh itu punya kuasa yang besar. Di 1 Yohanes 4 ayat 4 jelas bilang begini bagian B, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi kalian itu udah punya kuasa. Makanya untuk adik-adik di Bethany Kids, jangan ada lagi yang takut sama yang namanya setan, takut lagi sama yang namanya hantu. Karena itu semua hanyalah tipu daya iblis. Karena sebetulnya iblis pun takut sama kalian. Karena di dalam hati kalian ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan melindungi kalian. Jadi kalian nggak perlu pakai patung-patung segala macam untuk mengusir setan, misalnya nggak perlu. Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Yang kedua, yang ketiga, coba saya baca firman-Nya. Itu ada di ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Ada yang tahu nggak contohnya gimana nih? Siapa nih yang suka nih? Sumpah. Kasih di lelucon Kak. Nah, dijadikan lelucon, bener tuh. Itu adalah hal-hal yang sering kita dengar, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Contoh kayak Ain bilang sumpah.
Banyak orang, ini contoh ya, cuma contoh aja, demi melindungi dirinya dia bilang begini, aku sumpah demi Tuhan aku nggak ambil barangnya dia. Padahal lebih ngerikan lagi kalau ternyata sebetulnya dia memang ambil barang temannya. Hanya untuk melindungi dirinya dia bersumpah bawa nama Tuhan. Adik-adik, itu tidak boleh. Itu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Atau kayak saya bilang, nama Tuhan dijadikan bahan bercandaan, bahan lucu-lucuan. Tidak boleh. Tuhan bilang, hormatilah nama Tuhan. Dan Kak Jo punya cerita lucu nih, waktu zaman Kak Jo SMA. Waktu itu kami mau ulangan, mau ujian harian. Terus dia gara-gara kebanyakan bermain, dia ketiduran. Kak Jo ingat banget itu ujian biologi waktu itu. Gara-gara dia ketiduran, dia besoknya dia berdoa begini, ya Tuhan, saya berdoa supaya ujian biologinya batal. Masa dia berdoa supaya ujiannya batal? Bahkan lebih lucunya lagi, lebih parahnya lagi, dia berdoa begini, dalam nama Yesus, bu gurunya nggak jadi masuk, bu gurunya nggak jadi masuk. Ya ampun, Kak bilang, masa dia pakai nama Tuhan untuk memenuhi kesenangan, kepuasan dirinya, padahal dia yang salah. Itu nggak boleh. Atau nih Kak Jo pernah lihat adik Kak Jo ini lagi main game, Kak Jo lupa sih game apa, terus tiba-tiba di game itu ada mystery box begitu yang kalau ditindis keluar hadiah, dan supaya dia dapat hadiah bagus dia begini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa yang pernah begitu di sini? Ayo adik-adik, pernah nggak begitu? Kak Jo mau bilang adik-adik, itu tidak tepat. Jangan gunakan nama Tuhan hanya untuk kesenangan, kepuasan diri kalian sendiri. Apalagi kesenangan itu tidak untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Terus Kak, berarti kita nggak boleh dong sebut-sebut nama Tuhan Yesus sehari-hari? Boleh. Contoh nih, ketika Kak Jo sedang bawa mobil, misalnya tiba-tiba Kak Jo hampir kecelakaan, Kak Jo pasti selalu ingat, ya Tuhan tolong. Nah itu Kak Jo bersebut begitu menandakan bahwa Kak Jo berserah sama Tuhan, dan Kak Jo mau, Kak Jo tetap yakin bahwa perlindungan Tuhan itu selalu nyata buat Kak Jo. Nah itu Kak Jo menyebut nama Tuhan karena Kak Jo ingin merasakan lebih lagi perlindungan Tuhan. Itu tidak masalah. Tapi ketika kalian sebut nama Tuhan untuk kepuasan, bermain, hanya untuk bercanda-bercandaan, itu yang tidak boleh. Nah yang keempat yang kita bahas hari ini, yang terakhir, coba Kayla baca di ayat yang ke-8 sampai ke-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah, yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kak Jo yakin nih, Kayla, maksudnya ini apa nih? Tuhan suruh apa nih? Kita harus pergi beribadah pada hari Minggu. Benar, gampangnya, sederhananya Tuhan bilang kamu harus ada satu hari yang spesial untuk beribadah buat Tuhan. Nah, kenapa sih harus begitu? Dan sadarkah teman-teman semua, firman yang keempat ini sebetulnya demi kebaikan kita juga. Tuhan bilang tadi kan begini, sudah 6 hari kamu bekerja. Kayak kalau mungkin teman-teman yang masih sekolah, udah 6 hari kalian sekolah. Sekolah itu pasti capek dong, harus belajar, harus mikir, kerjain tugas, segala macam. Belum lagi kalian mendapat pengaruh-pengaruh negatif seperti kata-kata kotor teman, makian, atau mungkin ngomongin kejelekan-kejelekan teman, atau kalian dapat bully sehari-hari selama 6 hari itu. Banyak hal negatif yang masuk dalam diri kalian. Nah, di hari yang ke-7 itu, di hari Sabat itu, ketika hari Minggu itu kita datang ke gereja, disitunya lah waktunya kita untuk melepaskan kelelahan kita, melepaskan semua hal negatif itu, dan kita menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan tenaga kita kembali. Ibaratnya itu seperti handphone. Kalau lama-lama kalian pakai, lama-lama pasti HP-nya, baterainya itu akan habis. Kalau baterainya habis, pasti akan mati. Kalau mati, dia nggak akan bisa menjalankan fungsinya sebagai HP. Nggak bisa dipakai telepon, nggak bisa dipakai untuk membaca, bahkan nggak bisa dipakai untuk main game. Nah, itulah kenapa dia harus dicas. Sama juga, tubuh dan roh manusia itu juga butuh dicas.
Ketika hari pertama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu udah capek banyak kegiatan, puji Tuhan, praise the Lord. Ketika kalian tiap hari kalian ada saat teduh, tiap hari kalian bersaat kitab, tiap hari kalian nyanyi buat Tuhan, kiranya kalian tetap mencas diri kalian. Tapi kalau buat teman-teman yang terlalu sibuk, mungkin papa mama juga yang terlalu sibuk dengan kesibukannya, gak ada waktu buat bersaat teduh, maka gunakanlah hari ini sebaik-baiknya untuk mencas kembali tubuh dan roh kita. Jadi adik-adik, 4 hal ini kita udah belajar, keempat firman ini semuanya Tuhan berikan itu bukan untuk menyusahkan, merepotkan kita. Bukannya Tuhan bilang begini, Tuhan ini kok banyak suruh sih, suruh ini, suruh itu, suruh ini, akhirnya susah jadi anak Tuhan, susah jadi orang Kristen. Ya adik-adik, yang keempat maupun ke-10 firman ini Tuhan berikan tujuannya justru untuk menyelamatkan, untuk menolong kita. Amin. Sharing dari ada pertanyaan nggak nih? Ada. Oke deh adik-adik, kita udah selesai sharing-sharing, udah selesai bereksperimen dengan api. Sekarang Kak Jo mau berdoa buat kalian semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus selalu menyayangi dan mencintai kami. Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh bermain bersama, kami boleh bereksperimen bersama, sesuatu yang sangat keren yang Kau ajarkan Bapak. Kami belajar juga hari ini bahwa tetap harus ada aturan-aturan yang kami harus taati di permainan tadi. Karena bila aturan itu tidak kami patuhi, bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Dan dari situ kami akhirnya sadar Tuhan, dari ke-10 firman yang Engkau berikan, bahkan semua firman Tuhan yang selalu kami dengarkan, semuanya itu sebetulnya bukan untuk hanya sekedar atur-atur kami, bukan hanya untuk sekedar membuat kami jadi repot. Bahkan nasihat-nasihat dari papa mama, orang tua, dari om tante, teman-teman, guru, semua nasihat-nasihat aturan yang diberikan kepada kami, hari ini kami mau sadar bahwa itu bukan untuk merepotkan kami, untuk menyusahkan kami, tapi justru semua nasihat, semua aturan itu untuk menyelamatkan kami, untuk membuat kami berhasil. Dan kami belajar Bapa, ajar kami untuk selalu taat untuk kepada setiap aturan, kepada setiap nasihat, terlebih pada setiap firman yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai. Kami mau berdoa untuk orang tua kami, semua sanak keluarga kami, teman-teman kami yang terhubung dengan kami. Kiranya Kau jaga, melindungi, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai dan kami mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik memberkati adik-adik dan melindungi adik-adik. Tuhan Yesus yang baik menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberikan adik-adik damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus yang baik berjanji akan selalu menjaga dan melindungi dan menyayangi adik-adik mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Terima berkat firman Tuhan, kuasa dari ibadah ini dengan penuh sukacita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik semua, Kak Jo, Kak Ain, Kak Ella, Kak Syasha, Kak Kaila sudah selesai sharing. Sampai ketemu di ibadah Bethany Kids Online Service minggu depan. God bless you.